Tes. Ya, Shalom. Ya, puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita bisa kembali beribadah. Ini ibadah kedua dari pertama di Cimindi. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah hadir, biarlah kita menikmati berkat Tuhan, karena ibadah itu berguna dalam segala hal. Begitu juga yang mengikuti secara online, baik langsung dan tunda. Tuhan memberkati. Kita bagi berdiri. Mari kita ke pujian. Menikmati kasih. Keputusanmu
kuduskanlah ruangan, kuduskanlah hati kami, kuduskan kami semua yang beribadah, imam-imam yang melayani. Biarlah kami merasakan kuasa ibadah, memulihkan kami Tuhan, memulihkan segala sesuatu. Apapun yang belum pulih, masa-masa ini adalah masa-masa pemulihan segala sesuatu. Engkau yang bekerja bagi kami untuk memulihkan Tuhan, sehingga kami melihat betapa ajaibnya Tuhan dalam hidup kami. Kami berdiam diri, menyerah, berdoa, menyembah padamu. Engkau yang mengerjakan yang terbaik bagi kami, dan kami akan melihat semua indah pada waktunya. Dan bagi Tuhan, bagi orang percaya, semua mungkin, tidak ada yang mustahil. Kami usir kuasa setan iblis dalam nama Tuhan. Kami perintahkan engkau semua enyah dari ruangan ini, dari lubuk dan pikiran hati kami. Kami perintahkan semua enyah engkau setan iblis dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah roh Allah saja melingkupi kami, sukacita, damai yang dari surga memenuhi hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan. Dialah segalanya.
Kuserahkan padamu. Kidung mempelai. Serva
sesuai dengan nubuatan Alkitab. Pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dalam segala hal manusia akan mengalami kesukaran. Tetapi orang benar, orang yang beribadah kepada Tuhan, Tuhan beri jalan keluar dari semua kesukaran. Dan engkau pasti sanggup membukakan pintu jalan bagi kami. Sehingga di tengah kesukaran kami bisa tetap melangkah maju Tuhan. Baik rohani kami, iman kami, pekerjaan, studi masa depan kami. Tetap kami percaya ketika kami beribadah, Tuhan beri kepada kami kemudahan. Terima kasih Tuhan. Kami menanti-nantikan firman-Mu seperti Maria yang duduk dekat kaki Tuhan. Dan setiap firman itu mengusir segala ketakutan, mengusir segala khawatir kami, memberikan kepada kami iman bahwa masa depan kami sungguh ada. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, saya serahkan kepada saudara Adarsan. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita yang dikasih oleh Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita akan membuka Alkitab kita dalam Amsal yang 19, ayat yang ke-11. Mazmur 19 ayat yang ke-11. Mazmur 19 ayat yang ke-11. Lebih indah. Demikian firman Tuhan. Lebih indah daripada emas, Ya. bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Iya, ini adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu lebih daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan firman Tuhan itu lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Ini ungkapan secara langsung ya dari hati Daud. Daud mengakui bahwa firman itu sangat berharga, ya, lebih indah dan sangat berharga. Dalam terjemahan lain dikatakan lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Ya, harga sekarang emas itu kira-kira 1 juta ya, 1 juta. Pada saat COVID pertama itu harga emas naik tinggi sekali. Kalau ada krisis, harga emas makin naik. Perang, emas itu makin naik harganya. Ya, semakin lama kehidupan manusia itu akan semakin susah. Ya, kalau emas kita punya di rumah, apalagi 1 kilo ya, itu lumayan itu. Jangan dijual. Kalau butuh baru jual. Karena emas itu suatu saat tetap akan naik, walaupun memang ada kadang-kali turun, tetapi dia konsisten naik. Ya, dan ya emas itu berharga, mahal sekali. Bahkan emas tua ini yang paling mahal. Kalau emas tua itu kalau tidak salah 24 karat ya. 24 karat yang paling besar karatnya. 24 karat. Yang paling kecil ada 17 karat. Itu emasnya paling ya sekitar
Ada yang di bawah 50, tapi kalau sudah 24 karat itu di atas 90%, bahkan sampai 99%. Tidak ada yang mau mengakui bahwa 100% itu emas, ya, tapi 99,9% itu emas 24 karat. Ya, mahal sekali. Sekarang bukan saja untuk perhiasan, tetapi investasi sangat berharga. Nah, begitu juga Daud tahu bahwa emas tua adalah barang yang berharga, dan Daud tahu firman itu lebih berharga daripada banyak emas tua. Ya, kita lihat bagaimana tanda kehidupan orang yang mengakui firman Tuhan itu bagaikan emas atau sesuatu yang berharga, yang mahal. Itu seperti harta yang terpendam. Kita baca dalam Matius 13 ayat 44. Ini tentang harta yang mahal. Demikian firman Tuhan. Ya, demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Ya. Hai kerajaan sorga, Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Jadi kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Teruskan. Yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. ya, Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. ya, cukup sampai di situ. Jadi harta terpendam atau barang berharga. Nah, jadi kita akan lihat orang yang benar-benar menganggap firman itu bernilai. Yang pertama, orang yang menganggap firman itu sebagai harta yang ternilai, dia pertama akan menghargai firman Tuhan itu setinggi-tingginya dibandingkan apapun di dunia ini. Ya, bahkan Daud itu pernah berkorban untuk rumah Tuhan. Kalau saya tidak salah, sampai coba kita lihat dulu. Pokoknya Daud itu pernah berkorban 100.000 talenta. 100.000 talenta emas. Itu luar biasa nilainya. Ya, 100.000 talenta. Sangat banyak sekali yang dikorbankan, karena dia tahu nilainya ini tidak akan sebanding dengan apa yang nanti Daud dapatkan. Bahkan firman Tuhan diagungkan setinggi-tingginya oleh Daud. Orang yang menghargai firman Tuhan dengan melebihi harta yang di dunia ini, dia akan memiliki suatu sikap yang baik. Ya, karena firman Tuhan itu seperti harta yang tersembunyi. Ya, dan juga hikmat pengetahuan itu tersembunyi bagi orang-orang yang merasa dirinya pandai. Tetapi bagi orang yang merasa dirinya bodoh, firman itu akan menjadi sesuatu yang tidak ternilai dan tersembunyi. Jadi menghargai itu artinya menganggap sesuatu sangat penting, itu menghargai. Ya. Menganggap sesuatu itu sangat berguna, itu menghargai. Ya. Kalau kita lihat ada uang 100.000, kita pasti hargai. Ya. Harga itu apa kita tempelkan di jidat kita? Tidak, disembunyikan. Betul ya? Harta pasti disembunyikan. Betul? Tidak ada harta itu diumbar, ya, kecuali beda cincin ini. Ini tanda kita dimiliki oleh seseorang. Ya, tapi kalau uang kita sembunyikan, bahkan kita tidak tahu saldo ATM-nya masing-masing, sembunyi semua. Karena tahu itu nanti bisa diambil, bisa buat jadi sombong, wah pokoknya banyak kalah. Yang jelas harta itu pasti disembunyikan. Kalau orang pintar.
Kalau orang cerdas pasti disembunyikan hartanya, bukan dipamerkan. Ya. Jadi menganggap sesuatu itu sangat penting. Wah, kalau kita punya ini nanti menjadi sesuatu yang bisa berguna dan penting. Dan begitu juga firman Tuhan. Kalau kita dengarkan firman Tuhan, hargai firman Tuhan, suatu saat kita akan merasa, ya, ini sesuatu yang sangat penting buat kehidupan saya. Dan sesudah sangat penting nanti menjadi berguna. Bukan saja penting saja, tetapi berguna. Itu menghargai artinya. Dan menempatkan firman itu di atas segala-galanya. Ya, seperti perempuan dari Sirofenisia. Dia pernah datang kepada Tuhan. Tuhan, tolong aku. Tuhan, tolong anakku. Tapi apa yang Tuhan katakan? Tidak patut memberikan roti dan melemparkannya kepada anjing. Ya. Tetapi perempuan ini berkata, anjing itu makan remah-remah dari meja tuannya. Nah, itulah penghargaan yang tinggi sekali kepada firman Tuhan. Oleh sebab itu, ibu ini ditolong oleh Tuhan. Ya. Kita menganggap sesuatu, yaitu firman Tuhan, penting dan berguna. Mungkin belum kita rasakan sekarang firman Tuhan itu berguna, tetapi suatu saat kalau kita miliki, kalau kita simpan, itu suatu saat akan berguna buat kehidupan kita. Ya, makanya firman Tuhan itu distilahkan roti remah-remah. Kira-kira di rumah kita siapa yang ngambil remah-remah roti? Ya, kalau tidak punya anjing, semut. Ya, semut ya. Semut itu diambil remah-remah roti. Apa yang dia kerjakan? Dia tidak langsung makan langsung. Ya, tapi dia simpan dulu. Simpan. Begitu juga kehidupan kita, kalau kita merasa dirinya kecil, ya, makanan firman Tuhan kita akan simpan. Suatu saat dikatakan kalau terjadi masa krisis, musim dingin, semut itu tidak kekurangan makanan. Tetapi mereka memiliki makanan. Itulah hikmat dari si semut yang harus kita belajar juga dari semut. Nah, kita lihat tanda kehidupan yang mengagungkan firman setinggi-tingginya. Dia akan menghargai firman Tuhan sebagai harta yang tidak ternilai, aset yang paling berharga. Yang kedua dikatakan di sini, oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Nah, artinya buat kita, kalau kita menganggap ini sesuatu yang penting, berharga, harus ada harga yang kita berikan kepada firman Tuhan, yaitu dengan kita berkorban apapun demi Tuhan. Ya, saya sebenarnya waktu mau sekolah kitab, dalam pikiran saya setelah sekolah kitab saya mau usaha lagi. Ya, saya lihat nanti apa yang ramai di Malang, nanti saya praktekkan di Bandung ini. Itu pikiran saya. Mau jual bakso tidak masalah. Asal ramai gitu ya. Tapi dalam firman Tuhan yang saya dengar, saya ditekankan supaya meninggalkan segala sesuatu yang saya miliki. Ya, terutama pekerjaan atau usaha saya. Ya, akhirnya saya lepaskan saja. Ya, akhirnya saya lepaskan, tidak lagi terikat. Makanya sekarang ada istilah full time. Ya, bekerja sepenuh waktu. Ya, supaya nanti bisa sepenuh hati juga. Ya, tidak masalah kalau kita panggilannya belum full time, tetapi panggilan saya secara pribadi full time, tidak bekerja di dunia. Makanya dari sinilah saya belajar bagaimana dikatakan oleh Paulus, bagaimana tahu rasanya lapar, bagaimana tahu rasanya
kenyang. Ya, ibu-ibu mungkin bisa melihat lagi kenyang atau lapar nih saya. Biar ada yang bilang, wah makin gemuk nih. Gemuk itu bukan berarti berkelimpahan. Memang makanannya enak dikasih. Itu kopinya di belakang. Ya, tapi tahu namanya itu kelaparan, tahu mana itu kelimpahan. Ya. Saya lepaskan semua pekerjaan di dunia, usaha di dunia demi saya bekerja di kebun anggur, yaitu dalam ladangnya Tuhan. Ya, suatu saat nanti kita kalau sudah dipanggil Tuhan, yang mau full timer, baik belum full timer, tetap dipakai oleh Tuhan. Ya, berkorban apapun demi Tuhan. Bahkan ada teman saya waktu fellowship, ya nanti minggu ini ya, Selasa kita berangkat, pulang Jumat. Ya. Teman saya untuk fellowship saja, untuk persekutuan, untuk ibadah, dia dari Papua itu kalau saya tidak salah 3 juta untuk penerbangan saja. Dia, istri, 2 anak. Berapa? Kalau dikalikan 3, 12. Itu baru pergi. Masa pulangnya enggak. Pulangnya pun sama. Jadi 24 juta itu. Baru pesawat saja. Belum yang lain-lain. Saya pikir dalam hati saya, waduh, pengorbanan saya masih belum seperti itu. Pengorbanan kita bagaimana? Ya. Untuk ibadah ada harga yang harus dibayar. 25 juta bayangkan. Tapi puji Tuhan itu menjadi kesaksian juga buat saya dan kita juga, supaya kita berani mengorbankan apapun demi Tuhan. Jangan seperti orang kaya yang bodoh. Tuhan, saya ingin mengikuti kemana saja engkau pergi. Oh, Tuhan katakan, jualah seluruh milikmu. Jualah seluruh milikmu. Ya, rata-rata 12 murid itu meninggalkan apa yang mereka miliki. Ya, jalan mereka, perahu mereka tinggalkan. Ya, bahkan Elisa ketika dipanggil oleh Elia untuk menjadi ya hambanya, dia menyembelih lembu ya, menyembelih lembu. Ya. Sudah itu kalau misalnya dulu itu ada buat pengganti takut. Wah, bajak kayunya dibakar untuk ya kayunya menjadi kayu bakar. Nah, seperti itulah. Tapi orang kaya ini ketika jualah seluruh milikmu, bagikan ke orang miskin, apa yang dia lakukan? Dia meninggalkan Tuhan. Dia sedih karena merasa ikut Tuhan itu rugi. Ikut Tuhan rugi. Kecewa dia sama Tuhan. Dia kecewa karena begitu banyak hartanya. Kalau sedikit mungkin beda ya, tapi ini karena banyak hartanya. Ya. Padahal kalau kita mungkin ditantang oleh Tuhan, ikut aku, jual seluruh milikmu. Ya. Apa kita mau? Nah, sekarang mungkin berbeda. Apa yang kita kasihi, tinggalkan. Ya, bukan berarti kini kita berarti ya meninggalkan seperti itu. Mungkin sekarang anak, ya, mungkin siapa, mungkin pekerjaan, ya tinggalkan dulu sementara. Karena apa yang kita korbankan itu diperhitungkan oleh
oleh Tuhan. Ya, manusia bisa menghargai pengorbanan sesama manusia. Pertanyaannya, Tuhan apakah tidak bisa menghargai pengorbanan kita? Tuhan itu lebih menghargai daripada manusia. Bahkan pengorbanan dari janda yang miskin, hanya 2 peser saja, Tuhan ingat.